Wa ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun minan nisa'i fil jannati wa arba'atun finnar. Telah datang riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, ada 4 orang termasuk ahli surga dan ada 4 orang termasuk ahli neraka. Maka semoga kita termasuk yang pertama. Wa zakara sallallahu alaihi wasallam minal arba'ati allawati fil jannati. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan 4 perempuan yang akan menjadi penghuni surga. Allahumma ij'alna. Siapa mereka? Yang pertama, imra'atun afifah. Nah, bukan cuma namanya imra'atun afifah gitu, bukan. Imra'atun afifah itu adalah perempuan yang menjaga dirinya daripada segala hal yang diharamkan. Itu maksudnya afifah di sini, bukan imra'atun namanya afifah gitu. Ya. Itu termasuk ahli jannah. Jadi dia itu menjaga diri. Ayo gibah-gibah, enggak mau, haram. Ayo ngeliat-lihat yang haram, enggak boleh, anak enggak boleh lihat, itu haram. Ayo kita menyakiti hati suami, enggak boleh, itu haram. Dia enggak, pokoknya setiap yang haram dia enggak mau melakukannya. Itu namanya afifah. Disodorkan, ditawarkan makan yang haram, dia tidak mau karena itu haram. Nah, itu afifah. Ta'iyatun lillah wa li zawjiha. Yang dia itu taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Waludan, yang dia itu banyak anaknya. Nah, makanya kalian pengen punya anak berapa? Termasuk ahli surga ini, gitu loh. Jadi harus banyak anaknya, dengan niat anaknya semuanya para wali Allah, para ulama, para pengembira dan pembahagia Nabi Muhammad SAW. Sabiratan, yang dia itu adalah seorang wanita yang sabar. Ya, sabir itu sabar. Faham? Jadi siapa sih sabar itu? Sabar itu ketika terjadi sesuatu, ya, dia tidak langsung merespon. Kalau dia merespon sesuai dengan perintah Allah, itu orang sabar. Nah, jadi kebanyakan orang sabar itu begitu terjadi sesuatu langsung yang diingatnya siapa? Allah yang menentukan. Dia jalan nih, kesandung atau disengkat kakinya sampai jatuh, terjerembab, tersungkur, kepala dulu yang kena tanah misalnya. Begitu jatuh langsung ingat Allah yang gerakkan. Dia tahan. Sakit dia tahan. Langsung lihat orang yang menyebabkannya itu, ya nggak apa-apa ya, lain kali hati-hati ya, pergi. Itu orang sabar itu. Terjadi sesuatu langsung ingat Allah. Nah, kenapa? Itu orang yang berakal. Kalau orang nggak berakal dia nggak sabar, itu nggak berakal. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika terjadi sesuatu pada kamu yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menyusahkan, apa yang kamu lakukan? Termenung, sedih, sumpah, menangis, mengadu. Apakah itu semuanya 5 itu bisa merubah sesuatu ketentuan Allah? Merubah apa tidak? Yang ada itu nambahin apa? Orang banyak tahu, kesian dia gitu. Mau dikasihani? Mau nggak dikasihani? Kesian deh, dia itu diginiin sama suaminya, dia digini, mau diomongin orang. Itu yang ada. Lebih baik udah tahan semuanya, taruh di sini antara kita sama Allah. Tapi yang pasti kita harus ingat bahwasanya Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan cobaan dengan yang tidak mungkin kita bisa melewatinya. Nggak mungkin, pasti kita bisa melewatinya. Yang bisa kita lakukan secara maksimal, selebihnya serahkan pada Allah. Itu maksudnya Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan suatu cobaan yang kita tidak mungkin menanggungnya, itu nggak mungkin. Kecuali pasti sesuai dengan kadarnya, kemampuannya, itu pasti gitu. Kemudian ghaniatan, dia itu seorang yang menerima bil yasiri ma'azawjiha, dengan yang sedikit yang didapatkannya bersama suaminya. Dikasih makan ini nggak pernah ngeluh, nggak ada dia makan, kok makanannya ini terus sih gitu. Kasih baju, ya Allah bagusnya baju padahal jelek gitu. Nah itu ghaniah itu namanya.
ini lagi, emang nggak ada lain apa? Nah, itu sudah, kata-kata seperti itu aja sudah mengeluarkannya daripada sifat ghaniah itu. Tahun ini dibelikan daster, tahun berikutnya daster lagi, tahun berikutnya daster lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Respon dengan baik. Ya Allah, Masya Allah, kamu seneng ya kalau aku pakai daster ya, Masya Allah, saking. Terima kasih suamiku gitu loh. Memang aku ini adanya di dunia untukmu gitu. Sehingga kau selalu belikan yang terbaik untukmu gitu. Ngerti nggak? Nah, jadi memang dia senang dia pakai daster gitu loh, berarti. Makanya dibeliin daster terus. Ngerti? Nah, kalau semua kita mau minta, jangan pakai minta. Kalau kita ingin merubah sesuatu yang kita inginkan, jangan pakai kita meminta, jangan kata meminta. Dengan begitu kita merendahkan diri di depan suami. Ngapain kita merendahkan diri di depan suami? Suami itu adalah jembatan kita menuju kepada Allah, bukan suami orientasi kita, tidak, tapi Allah. Kamu nggak ingin satu beda rasa gitu loh. Ingin nggak bang satu beda rasa gitu loh. Maksudnya apa? Iya satu tapi rasanya beda-beda gitu loh. Oh ingin dong. Coba deh saya sekali kalau beli itu jangan daster terus. Terus apa? Ini masalahnya suaminya ini kupeng atau kuper gitu. Taunya bajunya perempuan cuma daster terus. Terus mau beliin apa? Oh brokat ya. Atau apa? Atau apa baju perempuan? Saya tahunya cuma daster, apa lagi? Gamis. Oh bikin gamis ya? Oh ya udah. Hanya dia datang, nggak taunya bawa gamisnya laki-laki. Karena dia tahu gamis ya ini gamis. Ada lagi jubah yang tengah, yang terbuka tengahnya. Kok bisa-bisanya ya istriku minta gamis ya gitu. Dia nggak paham gitu. Saya gamis laki-laki gitu. Namanya juga kupeng sama kuper gitu. Tapi biasanya yang kupeng-kuper itu ahli surga biasanya gitu. Sesuai dengan ciptaan Allah, sesuai dengan ngerti gak? Nah itu. Nah, jadi ada suami ya suka melihat istrinya itu kok pakai daster. Nggak suka kok pakai yang heboh-heboh itu, nggak suka. Apalagi yang pakai baju tidur atau pakai rok mini you can see, nggak suka gitu. Nah, ada seperti itu ya. Makanya kita lihat, oh berarti engkau wahai suamiku, rajaku, sayangku, cintaku, ternyata engkau ini adalah penggila daster gitu. Atau penghobi daster. Terima kasih banyak. Jadi selalu gitu. Jadi jangan nyek, tapi ya jangan ada awalnya naik kan itu dibanting gitu, jangan. Jadi seperti itu. Caranya seperti itu. Itu ghani'ah namanya. Semoga antunna semuanya ghani'ah ya. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mar'ata idza lam tafrij an zawjiha fi dikihi la'anaha Allah ta'ala wa ghadiba 'alaiha wa lanatha al-malaika ajma'una. Sesungguhnya seorang wanita itu, jika dia itu tidak merasa gembira daripada suaminya ketika berada dalam keadaan yang sempit, maka Allah akan melaknatnya dan akan murka kepadanya dan akan dilaknat oleh semua malaikat. Nah, coba lihat, akan dilaknat oleh semua malaikat malah gitu. Susah banget sih, itulah dunia. Kita ini seorang hamba bukan Tuhan. Kok Tuhan itu yang ngatur, kita ini diatur. Nah, makanya Rasulullah SAW menggambarkan hidup di dunia itu seperti penjara. Pahami itu ya. Berarti apa? Nggak bebas. Semua ada batasnya. Itu agama.
Yang mengatur aturannya itu di penjara siapa? Agama. Kita harus sholat 5 waktu, kita harus berakhlak mulia, kita harus menjaga perasaan orang, kita harus bersedekah, kita harus ini, itu. Paham? Jadi hidup dunia seperti itu. Kalau kita sudah mengendalikan hawa nafsu kita, kita mudah untuk menjalankannya. Tapi kalau kita tidak biasa mengendalikan hawa nafsu kita, sulit untuk kita mengendalikannya. Bayangkan, kita biasa mengendalikan syahwat tidur, lalu kita kawin sama suami. Termasuk diantara ciri-ciri istri yang soleha, dia tidak tidur kecuali setelah suaminya tidur. Dia sudah bisa mengendalikannya, biasa mengendalikannya. Bisa dia tidur sebelum suami. Tapi kalau dia nggak biasa mengendalikannya, di majelis taklim saja dia tidur. Apalagi baru ngasih makan suaminya, belum apa, ngorok saja udah tidur. Solihah yang semacam itu? Enggak solihah. Mana ada solihah istrinya, suaminya ditinggal ngorok gitu. Nah, pertama kali yang tidur itu suami, terakhir kali yang tidur itu istri. Loh, terus repot dong, capek dong. Iya, emang betul, suaminya yang capek, bukan kamu yang capek. Begitu suaminya besok pergi, kamu bisa tidur sepanjang hari. Gitu loh. Nah, seimbang jadinya. Suami kan capek, dia kerja di luar sana. Pulang-pulang bukannya dia yang capek tidur duluan, malah istrinya yang capek tidur duluan. Kan dia kecewa 2 kali kecewanya, gitu loh. Ngerti nggak? Nah, kalau dia sudah biasa mencegah dirinya untuk tidak tidur, maka nanti ketika dia itu sudah bersuami mudah. Tapi ketika tidak terbiasa, maka sulit untuk menerapkannya. Itu maksudnya. Kemudian zata hayain, di antara sifat-sifat penghuni surga yang 4 tuh, dia seorang wanita yang sangat pemalu. Wa in ghaba anha zawjuha hafidat nafsaha wa malah. Dan jika seumpama dia itu pergi suaminya, maka dia itu menjaga dirinya dan menjaga hartanya suami. Rumahnya itu dijaga, dibersihkan sehingga dia datang senang. Anak-anaknya itu dirawatnya, dididiknya, dirinya itu dijaganya untuk tidak sampai melakukan sesuatu yang membuat murka kepada suaminya. Nah, itu maksudnya, itu seorang istri yang solihah, itu sifatnya. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nadarat imra'atun ila ghairi zawjiha bi syahwatin illa samurat ainaha yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun wanita yang melihat kepada selain suaminya dengan syahwat kecuali pasti matanya itu akan dipaku pada hari kiamat. Wa qala Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khalaqallahu fi sama'id dunya 70,000 malakin yal'anuna kulla imra'atin takhunu zawjaha fi malihi wa kanat yawmal qiyamah ma'as saharati wal kahanati wa in afnat umraha fi khidmati zawjiha. Allah menciptakan di langit bumi 70.000 malaikat yang kerjaannya itu adalah melaknat setiap perempuan yang mengkhianati suaminya dalam hartanya. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dan digolongkan bersama tukang sihir, bersama dukun-dukun. Walaupun dia itu menghabiskan waktu umurnya semuanya bersama suaminya, tetap dia akan mendapatkannya. Nah, jadi artinya apa? Jangan sampai kita berbohong terkait dengan hartanya suami, jangan. Lain halnya kalau hartanya dia sendiri. Cuma termasuk diantara tanda-tanda istri solihah, walaupun itu hartanya, dia ketika menggunakannya meminta izin dulu kepada suaminya. Itu termasuk istri yang solihah. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga dimudahkan untuk kita menjadi istri yang solihah, sehingga dengan begitu kita akan mengikat suami-suami kita dengan akhlak kita yang mulia dan yang baik, sehingga kita semuanya termasuk dicintai oleh suami kita masing-masing, sehingga kita diridhoi oleh suami kita masing-masing, yang ridhonya dan cintanya adalah ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa la manasa al-Fatihah.